berikutnya, ketika ada pembahagian warisan, ternyata yang fulanah ataupun beberapa anak, ada anak laki, ada anak perempuan, yang jelas bahagiannya 2:1 dan itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lidzakari mithlu hadzil untsayain. Tapi yang ini rumahnya lebih dapat rumah misalkan. Yang ini dapat rumah apalagi sudah dipakai begitu ya, sama yang perempuan, dan itu lebih mahal dibandingkan dengan yang laki-laki, nantinya dapatnya laki-laki. Jadi bagaimana kalau dihibahkan saja? Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu menghibah harta kepada anak ketika masih sehat. Tapi konsekuensinya kalau Bapak panjang usia, Ibu panjang usia, nggak bisa narik lagi. Itu konsekuensinya, karena udah dihibahkan. Apalagi kalau anak udah jual, nggak bisa ditarik lagi, gitu ya. Kalau belum dijual, memang orang tua menghibahkan itu bisa narik lagi. Ini secara hukum fikih. Kalau kita ngasih kepada anak, tapi sama anak belum dijual itu barang hibahnya, maka kita boleh narik lagi. Nah, anak yang pintar fikih langsung dijual, biar bapaknya nggak bisa narik lagi, itu mestinya. Udah pindah nama gitu. Nah, itu cerdas namanya. Nah, jadi kalau kita mau pakai hibah aja, biar sama rata, boleh, tapi ketika masih sehat. Dan dibaginya, dihibahkannya harus ketika masih saat itu juga. Bukan nunggu nanti kalau udah meninggal. Nih saya hibahkan ini rumah tuh, pokoknya kalau saya udah meninggal saya hibahkan untuk anak yang ketiga. Enggak bisa. Itu namanya wasiat. Wasiat enggak boleh untuk ahli waris. Gitu ya Pak. Karena akan membatalkan ilmu faraid dan ketetapan Allah yang ditetapkan dalam Al-Quran. Allah sudah merincikan faraid atau warisan dalam Al-Quran secara detail. Secara detail sekali Pak. Rokaat, sholat dalam Quran enggak ada. Coba kita cari. Kalau ketemu jago Pak. Itu nggak ada Quran namanya itu. Nggak ada, rokaat dalam Al-Quran nggak disebut. Zuhur berapa, asar berapa, maghrib berapa, nggak ada disebut. Ngerti Pak ya? Tapi bahkan 5 kali waktu sholat aja nggak disebut. Tapi untuk warisan, ini karena akan jadi pecah belah, ribut, justru sama Allah diperinci itu. Istri kalau suaminya yang almarhum punya anak dapat 1/8, kalau enggak punya dapat 1/4, suami dapat setengah, kalau tahu 1/4, dirinci Pak. Jadi kalau begitu maknanya Allah sudah merincikan semacam ini, tilka hududullah, ini ketetapan Allah. Jangan ada perasaan dalam hati kita, Allah enggak adil, hati-hati Pak, Bu. Ini yang akan meruntuhkan iman kita ini, menganggap pembahagian ini tidak adil. La ilaha illallah. Jadi hati-hati ini ya. Jadi menganggap bahwa Allah itu tidak adil, maknanya kita tidak percaya dengan kesempurnaan Allah. Kalau tidak percaya dengan kesempurnaan Allah, berarti tidak percaya Allah sebagai Tuhan. Nah ini bahaya ini. Nah jadinya silahkan hibah, kalau mau hibah silahkan hibah. Tapi biasanya gini, ibu hibahkan tapi kecuali rumah yang ini nih ya. Bapak hibahkan kecuali rumah yang bapak tempatin ini ya. Nanti kalau udah meninggal baru boleh dibagiin. Itu namanya wasiat. Yang sudah dihibahkan udah diambil sama anaknya. Rumah yang yang dihibahkan setelah mati dihitung sesuai dengan faraid lagi. Tetap aja. Tapi gimana dong? Rumah yang di kota kan lebih mahal daripada yang di kampung. Makanya dalam wasiat itu bukan dijual Pak, tapi dikonversi. Diperkirakan dulu harga total aset dan peninggalannya, baru dibagi sesuai pakai nilainya duit, walaupun belum dijual. Jadi kalau laku, lihat NJOP-nya, lihat macam-macamnya kan. Nah jadi akhirnya sudah dikira-kira harganya, baru dibagi-bagi dengan nilai duit. Agar nanti ketika sudah laku, gampang ngebagiinnya. Gitu ya.